Nah, topik ini kita membahas bagaimana cara memilih cryptocurrency yang menguntungkan buat investasi kita. Karena ada banyak pilihan cryptocurrency, kenapa Bitcoin menjadi cryptocurrency yang nomor satu dan termahal? Ya, apakah menguntungkan kalau kita investasi Bitcoin? Mana yang harus kita pilih? Bitcoin yang harganya sudah dianggap mahal atau cryptocurrency lain yang masih sangat rendah harganya? Oke, Bapak Ibu, untuk menjawab semua itu kita harus berdasarkan data dan fakta yang nyata. Jadi tidak berdasarkan prediksi dan analisa, tetapi kita harus berbicara berdasarkan data fakta real yang ada di market. Oke, Bapak Ibu bisa buka coinmarketcap.com karena di sini adalah data fakta real update untuk semua cryptocurrency yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa membedakan mana cryptocurrency yang beneran, mana yang abal-abal, mana cryptocurrency yang punya nilai, punya potensi, dan Bapak Ibu bisa melihat perputarannya di seluruh dunia, ya, sehingga kita bisa memilih investasi yang menguntungkan. Salah satunya tentunya adalah cryptocurrency yang liquid, artinya mudah dicairkan dan terbukti diterima oleh pasar di seluruh dunia. Oke, mari kita buka websitenya. Oke, Bapak Ibu, kita buka website coinmarketcap.com. Di sini kita akan mendapatkan data-data fakta secara real dan update untuk setiap cryptocurrency yang ada di dunia. Oke, jika ada yang menawarkan sebuah cryptocurrency yang baru kepada Anda, maka cara pertama adalah Anda bisa mencek di website ini apakah cryptocurrency tersebut benar-benar terdaftar di dunia, di market. Ya, Bapak Ibu bisa cek di sini. Bapak Ibu bisa lihat namanya. Apabila tidak ada dalam ini berarti bukan cryptocurrency. Ya, mungkin koin yang lain tetapi bukan cryptocurrency. Ya, mari kita lihat. Oke, tidak ada ya. Saya ini hanya buat pedoman saja. Oke, tidak ada. Berarti kalau tidak ada bukanlah cryptocurrency. Ya, masalah apakah dia punya nilai di market mereka apa tidak, itu urusan mereka ya. Tetapi untuk cryptocurrency kalau dia tidak ada dalam data ini, maka dia bukanlah cryptocurrency ya. Oke. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa lihat ada 621 cryptocurrency yang beredar di market. Nah, nilainya saat ini 7 miliar dolar. Oke, dari 7 miliar dolar ini kalau kita lihat Bitcoin saja itu nilainya 5,9 miliar dolar. Ini sebuah nilai yang sangat tinggi dibandingkan nilai-nilai yang lain, Bapak Ibu. Bayangkan, total seluruhnya 7 miliar tetapi Bitcoin saja 5,9 miliar. Jadi kalau kita pisah Bitcoin ini sendiri, kemudian yang lain digabung, 600 itu digabung, maka Bitcoin masih 10 kali lebih besar dari nilainya daripada yang lain. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, Bapak Ibu lihat. Secara harga, saat ini harga Bitcoin sudah 390 dolar. Ya. Sementara harga cryptocurrency yang lain jauh di bawah ya. Yang nomor 2 cuma 5 dolar. Nomor 3 yang malah 0,008084, Bapak Ibu. Nah, ini yang tersedia di market ya. Bitcoin tersedia saat ini di pasaran yang sudah keluar dari hasil tambang adalah 15.205.000 Bitcoin. Sementara yang nomor 2 Ethereum 76 juta Ethereum, dan Ripple ada 34 miliar Ripple ya, sangat banyak ya. Dan koin-koin yang lain ini sangat banyak. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah nilai likuidasinya. Apakah nilai liquid itu penting buat Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan nilai liquid? Artinya nilai liquid ini adalah memang terbukti Bitcoin ini sudah beredar di pasaran dan sudah ditransaksikan ya. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, dalam 24 jam ya, Bitcoin ditransaksikan 62 juta dolar. Ya, 62 juta dolar. Nilai yang cukup tinggi tentunya ya. Sementara Ethereum hanya 19 juta dolar saja ya. Dan perbandingannya dengan yang lain ya sangat jauh. Nah, Bapak Ibu bisa cek, klik di sini Bitcoin. Nah, lihat transaksinya dalam 24 jam terakhir, 62,9 juta dolar dalam 24 jam terakhir Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, artinya kalau dia memang liquid, artinya dia liquid di pasaran dan memang diperjualbelikan. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu ingin mencairkan menjadi rupiah atau menjadi mata uang di negara manapun, maka dengan mudahnya Bapak Ibu bisa cairkan di seluruh dunia.
Namun jika kita melihat Bapak Ibu, koin yang lain, ya, koin yang lain, sebagai contoh, saya ambil satu nama di sini, Bitcoin adalah memang terbukti sebuah cryptocurrency, ya, karena ada dalam daftar list ini, harganya pun masih sangat murah. Namun volume transaksinya dalam 24 jam di dunia hanya 43 dolar saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Bitcoin tadi yang sekian puluh juta, ya. Kalau kita lihat nih, Bitcoin 62 juta, sementara kalau kita saksikan koin yang lain ini 43 dolar, sedikit sekali transaksinya. Ya, artinya belumlah liquid, ya. Belumlah liquid. Jika Bapak Ibu membeli, tetapi untuk menjualnya itu butuh waktu, butuh proses yang cukup lama karena belum liquid. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau saya mau memilih investasi cryptocurrency, mana yang terbaik? Apakah saya membeli Bitcoin atau membeli cryptocurrency yang lain yang harganya masih sangat murah? Apakah bisa harga yang murah ini nanti suatu hari menyamakan harga Bitcoin yang hari ini sudah cukup tinggi? Nah, ini pertanyaan yang sering membuat orang bingung, dalam memilih. Oke, untuk itu kita jelaskan Bapak Ibu. Seluruh cryptocurrency ini punya karakter masing-masing, ya. Bitcoin itu dia berkarakter seperti emas, karena itu disebut emas digital. Sebagai emas dia limited edition. Jumlahnya yang available supply-nya ini terbatas di dunia. Dari hasil tambang yang nanti hanya total 21 juta di dunia, selanjutnya tidak ada pertambahan nilai. Otomatis karena dia limited edition, edisi jumlahnya terbatas, maka sementara permintaannya semakin bertambah, maka kecenderungan harga tentu akan semakin naik, ya. Sementara cryptocurrency yang lain itu tidak limited edition. Dia bisa diproduksi sebanyak-banyaknya, ya. Sehingga karena dia tidak terbatas nilainya, orang bisa memperbanyak barangnya, maka nilainya menjadi sangat rendah. Nah, sebagai contoh dalam hal ini Bapak Ibu, kita ilustrasikan antara emas, sesama emas. Emas di luar sana logam, ya, bagian dari logam. Emas adalah bagian dari logam. Tembaga juga bagian dari logam. Sama-sama logam dan sama-sama berwarna kuning. Kalau saya tanya, Bapak Ibu dalam memilih investasi, apakah memilih menyimpan emas atau menyimpan tembaga? Mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah menyimpan emas atau tembaga? Tentu rata-rata orang menjawab emas, padahal harga emas sudah mahal dibandingkan tembaga. Tapi kenapa orang memilih emas, Bapak Ibu? Ya, apakah bisa harga tembaga suatu hari menyamakan harga emas? Kan dia sama-sama logam, kan dia juga sama-sama berwarna kuning. Sama halnya dengan pertanyaan kita tentang Bitcoin. Apakah bisa cryptocurrency yang lain menyamakan harga Bitcoin walaupun sama-sama cryptocurrency? Nah, kalau kembali pertanyaan emas tadi, orang akan menjawab dengan pasti tidak mungkin tembaga akan bisa menyamakan harga emas. Kenapa? Tentu jawabannya kenapa? Tentu pertanyaannya adalah kenapa tembaga tidak bisa menyamakan harga emas? Karena tembaga bisa diproduksi, bisa diperbanyak, ya, di pabrik sesuai keinginan. Sementara emas tidak bisa diperbanyak, ya, tidak bisa diperbanyak oleh manusia, ya. Manusia hanya bisa mengolahnya saja. Nah, demikianlah halnya dengan Bitcoin. Bitcoin berkarakter seperti emas, dia limited edition, tidak bisa diperbanyak. Sementara cryptocurrency yang lain bisa diperbanyak. Dan terbukti hari ini Bitcoin sangatlah liquid, digunakan transaksi sudah sangat banyak di seluruh dunia, dan bukti nyata orang-orang terhebat dunia, orang-orang terkaya di dunia hari ini rata-rata berinvestasi Bitcoin, bukan cryptocurrency yang lain. Jadi kalau orang-orang pintar di dunia dan orang-orang kaya di dunia, orang terkaya di dunia berinvestasi di Bitcoin, Anda ingin mengikuti siapa? Mengikuti orang-orang hebat yang terbukti memang sukses di dunia, atau mengikuti orang-orang yang belum jelas? Oke Bapak Ibu, demikian kira-kira penjelasan kita. Mana pilihan Anda yang terbaik tentang cryptocurrency? Apakah Anda berinvestasi dengan Bitcoin atau mata uang yang lain? Tapi untuk lebih jelasnya Anda tentang Bitcoin dan masa depannya Bitcoin, Anda bisa simak video kita yang berikutnya. Terima kasih.